Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di alternatif naratif episode kali ini saya mau sedikit ngobrolin terkait konflik atau perang Rusia-Ukraina, yang mana kemudian kita melihat bagaimana kalangan post-Islamis memberikan dukungan terhadap Rusia. Di sini saya akan membedah setidaknya 3 alasan kenapa kemudian wacana dukungan tersebut dari kalangan post-Islamis muncul atau mengarah kepada Rusia. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana ada meme yang berseliweran terkait bagaimana Putin menyatakan bahwa Muslim sebetulnya bukan teroris dan yang membuat Muslim dikesankan seolah-olah teroris adalah Amerika. Nah, sehingga kemudian dari meme ini memberikan simpati kepada kalangan post-Islamis sehingga kemudian mereka memberikan dukungan terhadap Putin. Belum bisa dipastikan apakah benar Putin menyatakan demikian ataukah tidak, dan kalaupun misalkan iya, berarti ya kita bisa melihat pertama entah itu bagian dari strategi geopolitiknya sebagai rival dari Amerika, atau yang kedua memang Putin memiliki persepsi yang lebih positif tertimbang Amerika, yang memang kalau kita lihat buku-bukunya Noam Chomsky memang sedikit banyak berkontribusi dalam terkonstruksinya wacana Islam radikal, ekstremisme, terorisme yang dialamatkan kepada sebagian kecil kelompok Muslim dan seterusnya. Nah, tetapi mesti kita sadari bahwa walaupun Putin bilang atau Putin memiliki persepsi yang lebih positif terhadap Muslim, bukan berarti kita bisa membenarkan serangan yang dia lakukan terhadap Ukraina. Karena sekali lagi banyak masyarakat Ukraina yang innocent istilahnya, dan kita juga ingat bahwa dalam Al-Quran membunuh satu orang yang tidak bersalah sama artinya dengan membunuh seluruh kemanusiaan. Jadi hanya karena Putin punya persepsi lebih positif terhadap Muslim bukan berarti kita bisa memberikan atau membenarkan aksinya menginvasi Rusia. Yang kedua, kenapa kemudian dukungan mengarah kepada Rusia adalah karena bagi kalangan post-Islamis dan bagi kalangan Muslim secara umum kita melihat adanya standar ganda, gimana orang-orang Eropa kemudian memberikan reaksi yang sangat cepat ketika berhubungan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, tapi kok seolah-olah tidak bereaksi apa-apa ketika terjadi penyerangan terhadap Irak, kemudian Afghanistan, kemudian Libya dan seterusnya gitu. Bahkan terhadap konflik Israel-Palestina pun kita tidak pernah mendengar suara dunia di bawah PBB sekuat dan sebersatu suara ketika terjadi di Ukraina. Nah, ini kemudian menimbulkan memperkuat narasi anti-Western dan memperkuat narasi terhegemoni atau terpinggirkan dari wacana geopolitik dan melihat bagaimana orang-orang Barat ini memiliki standar ganda ketika berhubungan dengan masyarakat atau negara yang secara ras atau secara kultur lebih dekat dengan mereka, mereka bereaksi cepat, tapi kemudian ketika berhubungan dengan Muslim, kita kemudian seolah-olah dimarginalkan dari pergaulan dunia dan dianggap bukan apa-apa gitu. Dan ini adalah wacana yang terus berulang, wacana yang saya kira tidak pernah luntur gitu ya, dalam satu dan lain hal terus berkembang, kadang-kadang menguat, kadang-kadang mungkin menurun sedikit, dan ya dan itu benar gitu um, ketika um, ketika dunia akhirnya kemudian jadinya berubah saat pasca serangan 9/11. Nah, tetapi kita juga mesti menyadari bahwa walaupun misalkan kita tidak setuju terhadap standar ganda yang terjadi, bukan berarti kita bisa membenarkan pula invasi terhadap Ukraina. Kenapa? Karena kalau begitu, berarti kita juga sedang mempertontonkan standar ganda kita juga gitu, bahwa kalau korbannya Muslim kita mendukung, tapi kalau korbannya non-Muslim gitu ya, secara umum, kita kemudian bersikap biasa-biasa aja atau acuh tak acuh. Nah, kalau kita tidak mau orang lain standar ganda, kita juga mungkin mesti belajar juga untuk tidak standar ganda. Mungkin ya lebih amannya ya untuk tidak berpihak terhadap manapun begitu, karena apalagi kalau kita istilahnya dalam posisi yang tidak mengerti konteks geopolitik. Yang terakhir adalah uh, klaim bahwa Rusia sebagai Rum yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadisnya sebagai bangsa yang dulunya berselisih dengan Muslim, tapi kemudian akhirnya berdamai dengan Muslim dan bersama-sama akan memerangi
musuh Tuhan gitu ya, musuh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah lebih kurang redaksinya seperti itu. Dan kalau kita ingat, Rum itu di dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi, itu merujuk kepada kerajaan Romawi yang pada zaman Nabi menjadi satu dari dua kerajaan besar yang apa ya, yang membentengi Jazirah Arab gitu ya. Ada kerajaan Romawi dan ada kerajaan Persia. Itu yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian oleh kalangan post-Islamis, saya ketemu di Islam Post, itu diklaimlah bahwa Rusia adalah Rum. Nah, saya mencoba membuktikannya kemudian dengan melihat di peta kerajaan Romawi yang saya lihat di heritagedaily.com, dan saya menemukan bahwa ternyata Rusia bukan bagian dari wilayah Romawi. Memang ada di satu rujukan lain, saya melihat Rusia menjadi extended part, jadi bagian tambahan wilayah tambahan dari kerajaan Romawi, tapi bukan wilayah inti yang di Heritage Daily ini diwarnai dengan warna hijau. Yang kemudian kerajaan Romawi ini terbagi dua, ada Romawi Barat dan ada Romawi Timur, dan kerajaan Romawi ini kita juga mesti menyadari sejarahnya lebih panjang ketimbang kelahiran dan pengutusan Isa Al-Masih hingga pengutusan Nabi Muhammad. Jadi sejarahnya panjang banget, mulai dari agama paganisme yang berkuasa, kemudian Kristen masuk di situ. Dan ngomong-ngomong soal Kristen, yang menarik juga di Islam Post, diklaimlah bahwa Rum yang dimaksud adalah gereja Kristen Ortodoks yang memang betul lokasinya ada di Rusia. Tetapi kita juga tadi, saya sudah jelaskan sepintas bahwa Romawi ini lebih besar ketimbang Kristen, karena Kristen hanya bagian kecil dari sejarah Romawi yang panjang. Dan fakta bahwa gereja Kristen Ortodoks ada di Rusia bukan berarti Rusia adalah Rum yang dimaksud oleh Nabi. Bukan berarti gereja Kristen Ortodoks ini yang dimaksud oleh Nabi sebagai Rum. Karena yang mula-mula direferensikan sebagai Rum ya kerajaan Romawi gitu, dengan sejarahnya yang panjang, dengan luas wilayahnya yang panjang, dengan dinamika politik sosial agamanya yang panjang. Jadi bagi saya terlalu simplifikatif kalau kemudian untuk mendukung klaim bahwa kita harus mendukung Rusia, kemudian Rum di Rusia-Rusiakan seperti itu. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.